di Raja Ampat menyebabkan krisis lingkungan yang serius. Meskipun 4 izin tambang telah dicabut pada tahun 2025, namun izin perusahaan PT Gulf Nikel tetap dipertahankan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang aktivitas tambang di pulau-pulau kecil. Akibat kebijakan yang inkonsisten, kerusakan terumbu karang, pencemaran logam berat, dan sedimentasi terus berlanjut. Kerusakan tersebut mengancam keanekaragaman hayati laut, kerentanan pangan, dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pariwisata serta perikanan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tegas seperti moratorium penuh tambang di pulau kecil, audit lingkungan independen, penerapan jaminan lingkungan, transparansi izin, dan perlindungan hak masyarakat adat dengan menerapkan prinsip FPIC. Laut adalah salah satu ekosistem terpenting di bumi, tidak hanya sebagai penopang kehidupan biota laut, tapi juga sebagai penyeimbang ekosistem global. Terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan tropis di laut karena perannya yang krusial dalam menjaga keanekaragaman hayati. Raja Ampat yang terdiri dari 1.500 pulau kecil dan atol adalah rumah bagi sekitar 75% jenis karang dunia dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Keanekaragaman ini menjadikan Raja Ampat sebagai kawah evolusi laut tropis dan aset paling penting bagi riset kelautan global. Namun, pesatnya pembangunan dan industrialisasi, terutama pertambangan nikel, menyebabkan tekanan besar terhadap ekosistem laut di wilayah ini. Aktivitas ini memicu deforestasi, sedimentasi, dan pencemaran yang merusak terumbu karang, serta menurunnya produktivitas perikanan. Selain itu, aktivitas tambang mengubah komposisi populasi spesies ikan yang ada di Raja Ampat. Contohnya seperti ikan kepe-kepe dan ikan parrotfish, serta menimbulkan risiko kesehatan akibat debu beracun. Beberapa perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran peraturan lingkungan dan melakukan pelanggaran terhadap kawasan hutan, perusahaan itu dicabut izinnya. Masalah utama yang perlu dihadapi adalah bagaimana mengeksploitasi nikel tanpa perlu merusak ekosistem dan tentunya memperhatikan masyarakat sekitar. Karena tentunya kehidupan masyarakat sekitar akan bergantung pada mata pencaharian yang ada di sekitar wilayah Raja Ampat. Kandungan polutan dari tambang nikel atau Ni sangat berbahaya karena dapat mematikan larva karang dan meracuni anemon. Selain itu, dampak dari kandungan nikel ini akan mematikan terumbu karang yang menjadi penopang utama keragaman hayati di perairan Raja Ampat. Selain itu, terdapat dampak sosial ekonomi yang juga sangat berat. Hasil tangkapan ikan menurun, wisata bahari kehilangan daya tarik, dan masyarakat kehilangan sumber protein utama. Bahkan anak-anak juga takut berenang karena takut akan terkena penyakit kulit. Terus dibiarkan, masyarakat lokal akan terkena dampak negatif dan kehilangan tempat tinggalnya. Adapun beberapa aktor utama di dalam masalah ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM, BKPM, serta Presiden yang memberi arahan pencabutan izin. Yang kedua, perusahaan tambang diantaranya PT Gulf Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurhab, PT Mulia Raimon Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Yang ketiga, masyarakat lokal dan adat Raja Ampat mayoritas bergantung pada perikanan tradisional dan ekowisata. Mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh pencemaran air, berkurangnya hasil tangkapan lain, ikan, serta turunnya daya tarik wisata. Yang keempat, LSM dan aktivis lingkungan seperti Greenpeace, Walhi, dan WWF yang melakukan advokasi penelitian serta tekanan publik agar tambang dihentikan. Yang kelima, komunitas global termasuk peneliti, wisatawan internasional, dan lembaga dunia. Selain itu, ada masalah hukum dan politik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jelas melarang tambang di pulau kecil, tapi pemerintah tetap memberi izin kepada PT Gulf Nikel. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan membuat reputasi Indonesia di dunia internasional harus dipertanyakan. Lalu, apa solusinya? Kami menawarkan 5 rekomendasi. Yang pertama, hentikan semua izin tambang di pulau kecil dan lakukan audit di lingkungan secara independen. Kedua, perusahaan wajib memberikan jaminan lingkungan agar ada dana pemulihan jika terjadi kerusakan. Ketiga, semua izin dan dokumen AMDAL harus dipublikasikan agar masyarakat bisa mengawasi. Yang keempat, kembangkan ekonomi alternatif yang ramah lingkungan seperti ekowisata, perikanan tradisional, dan budidaya laut. Yang kelima,